Kita ke informasi lain, pemirsa. Saksi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kalimantan Selatan protes setelah surat suara partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar menggelembung dengan selisih 15.000 suara. Ketua KPU Provinsi Kalsel Andi Tenri Sompa mengklaim kesalahan tersebut karena alasan sistem. 971. Proses rekapitulasi perhitungan hasil suara pemilu 2024 tingkat provinsi Kalimantan Selatan sempat diwarnai interupsi. Saksi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kalsel terkejut setelah melihat dan mendengar hasil yang dibacakan KPU Kabupaten Banjar saat rekapitulasi tingkat provinsi. Bukan karena suara PSI berkurang, melainkan suara PSI yang tiba-tiba menggelembung. Menurut hasil suara sah, partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar untuk DPR RI hanya berjumlah 2.681. Namun yang tertulis di layar dan dibacakan KPU Banjar, suara sah PSI untuk DPR RI berjumlah 17.000 lebih. Dari berapa ya? Naiknya 100%, 1000%. 1000% naiknya? Ya. Bahkan PSI terkejut ya? Iya, saksi pun terkejut. Kami terkejut, bakal gitian. Itu data jam berapa yang Pian lihat tadi terakhir? Tadi sore, Siang, bawahnya siang. Dan malam sudah berubah gitu ya? Itu melihat di Sirikap Hasil di layar. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Kalsel Andi Tenri Sompa mengklaim kesalahan tersebut karena alasan sistem. kendalanya di sistem aja, Pak. Oh, di Sistem aja. Jadi karena kebetulan yang membacakan itu tidak bisa terlalu kecil-kecil hurufnya, jadi beliau membuka di sistem dan ternyata di sistem itu ada yang error. Kemudian itu terjadi kesalahan baca. Atas kesalahan itu, perbaikan akhirnya dilakukan. Pihak PSI Kalsel sendiri tak ingin kekeliruan data yang disuguhkan KPU Banjar tersebut menyebabkan PSI tuding menggelembungkan suara pemilu untuk DPR RI. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan hak angket untuk mengungkap kecurangan pemilu 2024 tidak akan berjalan mulus. Namun demikian, Ganjar memastikan PDI Perjuangan tengah menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi di parlemen nantinya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini hak angket untuk mengungkap kecurangan pemilu 2024 tidak akan berjalan mulus. Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo dalam acara Demos Festival yang hadir secara virtual. Menurut Ganjar, hak angket tidak akan berjalan mulus lantaran dia melihat dalam sidang paripurna setelah masa reses beberapa waktu lalu telah terjadi beberapa kali interupsi. Namun demikian, Ganjar mengatakan pihaknya tengah mengumpulkan berbagai bukti mengungkap kecurangan pemilu 2024. Nanti tidak akan berjalan mulus-mulus saja, karena pasti akan ada cerita yang setuju dan tidak setuju, dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah agar angket itu berjalan atau tidak berjalan. Sebuah political interplay yang akan terjadi dan kami sedang menyiapkan itu semua. Sebelumnya, calon wakil presiden Mahfud MD menyebut naskah akademik hak angket telah disiap digulirkan ke DPR. Mahfud mengaku telah membaca naskah akademik hak angket tersebut yang berisi lebih dari 75 halaman. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya, tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan gitu. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya. Sebelumnya, desakan untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024 melalui hak angket disuarakan rakyat di sejumlah daerah. Mereka menolak hasil pemilu karena banyak ditemukan kecurangan. Hak angket pertama kali digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo kepada partai pendukungnya. Saat ini kubu Capres Cawapres nomor urut 1 Anies Mohaimin dan kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD tengah berkolaborasi untuk gulirkan hak angket. Namun masih menunggu PDI Perjuangan yang memiliki suara mayoritas di DPR. Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Akibatnya, suara Ganjar Mahfud terkunci dan tak bisa menembus batas maksimal 17%. Tahap ya Pilpres belum selesai karena rekapitulasi manual sedang dijalankan.
Dan kami banyak bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental. Misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelock agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami, dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut para pakar IT tersebut, pemilu seharusnya berlangsung 2 putaran. Nah, ini kami sedang dalami. Nah, sehingga kami melihat muncul pergerakan masyarakat yang sangat luas, termasuk para pakar yang kemudian mengkaitkan antar berbagai fakta dengan fakta yang kemudian tadi seperti yang kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai perpaduan pemilu 71 dan pemilu tahun 2009. Karena itulah kami juga terus mengadakan komunikasi termasuk dengan beberapa partai politik di dalam mensikapi hal ini. Rekapitulasi suara yang digelar KPU Provinsi Jawa Timur pemirsa diwarnai kericuhan. Kericuhan ini dipicu oleh saksi salah satu caleg DPD yang merasa suara calegnya hilang. Keributan terjadi jelang proses rekapitulasi KPUD Jawa Timur berakhir. Salah satu saksi dari caleg DPD melakukan protes keras saat penghitungan suara dari Kabupaten Bangkalan. Protes dilakukan karena dalam formulir DKPU suara caleg DPD nomor urut 2 dari 3 kecamatan hilang. Saksi menduga data antara kecamatan dan kabupaten tidak sesuai dengan perolehan suara di lapangan. Perolehan angka yang diterima yang masuk ke salah satu calon di DPD RI yang angka ini sangat signifikan. Ketika kami mencermati ada beberapa hal. Contoh yang kita sampaikan tadi, keberatan kita protes juga di sana. Contoh di Kabupaten Bangkalan. Sementara KPU Provinsi Jawa Timur menegaskan akan membuka data secara transparan dan mengklaim data yang ditampilkan telah melalui tahap penghitungan berjenjang. Tetapi demi akuntabilitas bahwa penyandingan data sebagai salah satu solusi dan mekanisme yang ada di pleno sudah kami lakukan. Kalau penyandingan data itu yang ada di KPU Jawa Timur itu Form D, jadi hasil rekapitulasi tingkat kabupaten. Kenapa itu? Karena memang rekapitulasi ini berjenjang. Sudah dilakukan rekap baik di tingkat TPS, kecamatan, dan kabupaten. KPUD Jawa Timur telah menyelesaikan perhitungan di 36 kabupaten kota dan hanya tersisa 2 kabupaten kota. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.